Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul Islam, terutama ibu-ibu sekalian, kita insyaallah melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke bab al-amru bil iman billahi ta'ala rasulihi wa syara'id din wa du'a ilaih wa su'al anhu wa hifdhuhu wa tablighu ma lam yablughu. Bab perintah untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan syariat-syariat agama dan berdakwah kepadanya dan bertanya tentangnya dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang belum sampai kepadanya. Berkata Imam Muslim, haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid. Khalaf bin Hisham ini seorang perawi yang thiqah. Hammad bin Zaid juga yang disebut dengan Hammad bin Zaid bin Dirham. Dari Abu Jamrah, ia berkata, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas. Itu perpindahan sanad. Wa haddatsana Yahya bin Yahya, yaitu At-Tamimi, beliau juga merupakan guru daripada Imam Bukhari. Wa lafdhu lahu, dan ini lafaz daripada Imam Yahya. Akhbarana Abbad bin Abbad an Abi Jamrah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, inna hadzal hayy min Rabi'ah wa qad halat bainaka wa bainaka kuffaru Mudar. Wahai Rasulullah, kami berasal dari perkampungan Rabi'ah dan terhalang antara kami dan engkau sebuah perkampungan dari orang-orang kafir Mudar. Ya. Jadi antara perkampungan Rabi'ah dengan kota Madinah ada sebuah perkampungan daerah besar namanya Mudar, dan terkenal sekali ya, kaum Mudar itu bengis. Ya, setiap kali ada kafilah yang lewat itu biasanya disamun dan dibunuhi dan diambil hartanya. Dan mereka, kaum Mudar ini ya, tidak berani membunuh kalau sudah masuk bulan-bulan haram. Makanya kaum Rabi'ah berani ke kota Madinah di bulan-bulan haram saja. Wala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami tidak bisa, wahai Rasulullah, kata mereka, untuk pergi kepada engkau kecuali di bulan haram. Famurna bi amrin na'malu bih. Maka perintahkanlah kami dengan perintah yang kami bisa amalkan. Wa nad'u ilaih, dan kami dakwahkan man wara'ana kepada orang-orang yang ada di kampung kami. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kalian dengan 4, dan aku larang kalian dari 4. Apa saja? Al-imanu billah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fassaraha lahum, kemudian Rasulullah memberikan penafsiran tentang makna iman kepada Allah. Faqal, beliau bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan membayar zakat. Wa an tu'addu khamsa ma ghanimtum,
wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum, dan kalian memberikan 1/5 ghanimah. Wa anhaakum 'anid dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar. Dan aku larang kalian dari 4 bejana ini. Dari dubba, dari hantam, an-naqir, dan al-muqayyar. Ini bejana-bejana yang apabila disimpan padanya ya sari buah, biasanya akan sangat mudah sekali menjadi arak. Ya. Wa zada Khalaf fi riwayatihi, dan Khalaf menambahkan dalam riwayatnya itu syahadat la ilaha illallah wa aqada wahidah. Itu syahadat la ilaha illallah, dan beliau menyebutkan ini satu. Ya. Kemudian Imam Muslim membawakan jalan yang lain. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Ini 3 orang ini semua perawi thiqah. Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis kitab Musannaf yang sangat masyhur. Muhammad bin Al-Muthanna ini yang disebut dengan Az-Zamin, dan Muhammad bin Bashar ini disebut dengan dengan sebutan bundar. Wa alfadhuhum mutaqaribah, dan lafaz-lafaz mereka saling mendekati. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, haddatsana Gundar. Gundar itu gelar untuk Muhammad bin Ja'far. Gundar itu artinya cerewet, ya, suka ngomong. Gara-garanya waktu itu Gundar duduk di majelis Syu'bah. Nah, ternyata Gundar ini yang paling banyak berkomentar, bertanya. Akhirnya Syu'bah berkata kepada Muhammad bin Ja'far ini, namanya Muhammad bin Ja'far, uskut ya Gundar. Diam kamu, hai ya cerewet. Semenjak itu beliau disebut dengan Gundar. An Syu'bah, dan Gundar ini adalah perawi yang paling fiqh bila meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah ini bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj Abul Bistan bin Ward Al-Ataki. Ini Masya Allah ya, ulama yang luar biasa. Beliau digelari sebagai Amirul Mu'minin fil Hadis. Syu'bah ini. Wa qala al-akharan, dan yang dua berkata, yang dua yaitu Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Artinya kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan haddatsana Gundar. Kalau Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far. Sama saja. Cuma yang satu menyebut gelarnya, yang satu menyebut namanya. Qala haddatsana Syu'bah dari Abi Jamrah, ia berkata, kuntu utarjim baina yaday Ibnu Abbas wa bainan nas. Aku pernah menjadi penerjemah ya antaraku dan antara Ibnu Abbas. Maksud daripada penerjemah di sini yaitu istilahnya orang yang menyampaikan ya, perantara antara beliau dengan Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang yang butuh kepada Ibnu Abbas, maka lewat siapa? Abu Jamrah terlebih dahulu. Kalau di zaman sekarang namanya admin ya. Fa'atathu imra'atun, lalu datanglah seorang wanita, tas'aluhu an nabidil jar, dia bertanya tentang nabid al-jar. Nabid itu kurma yang dimasukkan ke dalam air dan dibiarkan, dan biasanya dia akan manis ya kalau dibiarkan semalam ya. Tentang nabid yang disimpan di sebuah bejana yang bernama al-jar. Qala inna wafda Abdul Qais, maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya dahulu di zaman Rasulullah, utusan Abdul Qais atau Rasulullah SAW, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, manil wafdu au manil qaum, utusan dari mana ini, kaum dari mana ini? Qalu Rabi'ah, mereka berkata, kami dari Rabi'ah ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda, marhaban bil qaum, selamat datang wahai kaum atau utusan, waira khazaya wala nadama, tanpa penyesalan, tanpa dihinakan dan tanpa menyesal. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Kami datang dari daerah yang jauh sekali. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudar. Dan antara daerah kami dengan kota Madinah ya Rasulullah, ada sebuah perkampungan yaitu kafir Mudar. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan kami ya Rasulullah tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram. Karena ya orang-orang kafir Mudar itu tidak berani membunuh. Karena mereka sangat menghormati bulan haram. Padahal mereka masyarakat jahiliyah. Ya. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka tolong perintahkan kepada kami ya Rasulullah sebuah perintah yang jelas dan tegas. Yang kami akan beritahukan kepada orang-orang yang ada di belakang kami atau di kampung kami. Dan kami pun bisa masuk surga dengannya. Qala fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan mereka dengan 4 dan melarang mereka dari 4. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Waqal hal tadruna mal imanu billahi wahdah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa itu iman kepada Allah saja? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa an tuaddu khumusan minal maghnam. Itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu membayar 1/5 dari ghanimah. Wanahahum, dan Rasulullah melarang mereka dari anid dubba wal hantam wal muzaffat. Qala syu'bah wa rubbama qala an-naqir, qala syu'bah wa rubbama qala al-muqayyar. Maka Rasulullah melarang dari dubba, hantam, dan muzaffat. Syu'bah berkata, ya juga an-naqir. Syu'bah juga berkata, barangkali juga itu al-muqayyar. Wa qala lalu Rasulullah SAW bersabda, ihfadhuh, hafalkan ini. Wa akhbiru bihi man wara'akum atau min wara'ikum. Dan kabarkan ya kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Ya, waqala Abu Bakar fi riwayati, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata dalam riwayatnya, man wara'akum, orang yang ada di belakang kalian. Kalau riwayat tadi min wara'ikum, dari belakang kalian. Ya. Namun dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah tidak ada tambahan al-muqayyar. Kemudian beliau di sini membawakan juga sanad-sanad yang lain. Namun kita cukupkan dengan 2 lafaz tadi, dan yang akan kita bahas adalah lafaz yang kedua karena lebih lengkap. Kata Abu Jamrah, aku pernah menjadi adminnya Ibnu Abbas. Ya. Waktu itu Abu Jamrah datang kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menyuruh tinggal di rumahnya ya, selama 3 bulan. Dan pada waktu itu Abu Jamrah yang menjadi penerjemah antara beliau dengan Ibnu Abbas, artinya perantara. Ya, sebagai adminnya Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang perlu, ya maka ia menghubungi siapa? Abu Jamrah. Abu Jamrah menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Jadi sebetulnya ya admin itu sudah ada di zaman dahulu ya. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini ya, kalau ada seorang ustadz misalnya punya admin, ya artinya penerjemah antara dia dengan perantara antara orang-orang dengan ustadz tersebut. Ya, ini Ibnu Abbas melakukannya. Jadi yang namanya admin itu bukan perkara yang baru ada di zaman sekarang, tidak. Yang namanya admin itu sudah ada di zaman Ibnu Abbas, ya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian datanglah seorang wanita untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nabidhul jar. Ini menunjukkan disyariatkan ya. Apabila ada permasalahan-permasalahan agama yang harus kita tanya untuk kita mendatangi alim ulama. Yang kita tanya ini benar-benar orang yang alim.
Wanita ini datang kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini ulama sahabat, ya, yang sangat masyhur. Bahkan seluruh ulama dari zaman ke zaman, ya, menyebut Ibnu Abbas itu sebagai habru hadil ummah, lautannya ilmunya, lautan ilmunya umat Islam ini. Karena saking luasnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Lalu dia berkata, lalu kemudian Ibnu Abbas membawakan dalil. Ini menunjukkan seorang alim, ya, ketika ditanya berusaha untuk membawakan dalil. Jangan sampai seorang alim, ya, mengajarkan murid-muridnya itu untuk taklid dan membeo kepada dirinya saja, nggak boleh. Seorang alim berusaha untuk sampaikan dalilnya. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya tentang Nabidh al-Jar. Maka kemudian Ibnu Abbas segera membawakan hadis. Apa kata Ibnu Abbas? Dahulu di zaman Rasulullah, ada utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa kaum, dari mana utusan ini? Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, pentingnya kita kenal dulu. Ya. Lihat Rasulullah bertanya dulu, nih dari mana ini? Kaum mana ini? Ya. Makanya kita penting kita bertanya dulu, ya, kepada orang yang seorang alim, misalnya kedatangan orang mau bertanya, maka si alim bertanya dulu, siapa namanya? Dari mana? Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah menyuruh kita untuk saling berkenalan, ya akhi? Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian itu berkabilah-kabilah. Supaya apa? Ya, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Lita'arafu, kata Allah. Agar kalian saling mengenal. Ta'aruf. Berarti berkenalan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu perkara yang memang hikmah. Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, untuk saling mengenal, saling berkomunikasi, saling memberikan manfaat, bukan untuk saling bermusuhan. Nggak kayak di zaman sekarang, ya, bikin geng, bermusuhan dengan geng yang lain. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi agar kita saling berkenalan, saling kita memberikan manfaat, saling kita memberikan faidah, saling kita berinteraksi di dalam kehidupan, ya, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW bertanya di sini kepada mereka, ini utusan dari mana? Kaum dari mana ini? Mereka berkata, kami dari Rabi'ah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, marhaban bil qaum, selamat datang kaum. Ini menunjukkan, akhi, dianjurkan kita untuk menyambut tetamu, ya, dengan ucapan-ucapan yang membuat mereka senang. Ya, kalau ada tamu kita ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan, itu enggak masalah. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Sunda nyebutnya wilujeng sumping. Ya, kalau orang Indonesia selamat datang, ya, di tempat kami, ya, menyambut, ya, dengan ucapan yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Ghairu khazaya wala nadama, dengan tanpa penyesalan dan tanpa terhina, ya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Wahai Rasulullah, kami datang dari daerah yang jauh sekali, ya Rasulullah. Itu menunjukkan, akhi, kita dianjurkan untuk mengadakan safar dalam rangka thalabul ilm. Dan ini memang kebiasaan dari zaman dahulu. Dahulu Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya bisa bertemu dengan Khidir. Ya. Maka Nabi Musa dengan pelayannya itu berjalan kaki. Ya, terus berjalan berhari-hari demi untuk menuntut ilmu kepada Khidir. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam padahal jauh lebih utama daripada Khidir.
Ya. Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. Ternyata beliau ingin belajar kepada Khidir, yang tingkatannya beliau Khidir itu jauh daripada Nabi Musa. Keilmuannya Nabi Musa ya tentu lebih alim. Makanya Anda ya siapapun, wahai orang yang merasa dirinya alim, ustadz, jangan merasa diri Anda lebih hebat daripada yang lain sehingga akhirnya tidak mau belajar. Iya. Makanya Imam Bukhari berkata, seseorang tidak disebut ahli hadis sampai mengambil ilmu dari 3 tingkatan. Yang pertama, mengambil dari yang lebih tua. Yang kedua, mengambil ilmu dari yang sebaya. Yang ketiga, ya, mengambil ilmu daripada yang lebih muda darinya. Iya. Adapun kemudian kita merasa angkuh karena kita ya merasa punya ilmu tinggi, ilmu hebat, yang kemudian kita tidak mau ngambil ilmu dari orang yang lebih muda dari kita atau yang sebaya dari kita, ini kesombongan ya. Itu hakikatnya kesombongan. Ya. Maka disyariatkan kita untuk mengadakan perjalanan jauh. Jangan hanya sebatas bisanya manggilin ustadz doang ke tempat kita, jangan. Tapi kita juga berusaha untuk mendatangi majlis-majlis ta'lim para asatidzah. Ya, karena itu lebih berkah. Wallahi lebih berkah ya akhal Islam. Bahkan keluarnya kita menuntut ilmu saja itu fisabilillah. Sudah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Darda mengatakan bahwa menuntut ilmu itu termasuk jihad. Ya, subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami datang dari daerah jauh ya Rasulullah. Dan antara daerah kami dan daerah engkau ada sebuah daerah kufar Mudhar. Dan kami tidak bisa mendatangi engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram. Kenapa? Karena kaum kufar Mudhar ini sangat menghormati bulan haram. Mereka ini, kaum Mudhar ini, ya, sebuah perkampungan, sebuah kabilah yang sangat haus darah. Semua kafilah yang melewati daerah mereka dibunuh, diambil hartanya, disamun. Tapi di bulan haram mereka nggak berani. Apalagi di bulan Rajab. Ya, kaum Mudhar ini sangat menghormati bulan Rajab, makanya disebut dengan Rajab Mudhar. Iya. Bayangkan, akhi, orang-orang masyarakat jahiliyah dahulu yang notabene mereka itu musyrikin, ternyata sangat menghormati bulan-bulan haram. Kita kaum muslimin seharusnya lebih menghormati lagi bulan haram. Ya. Hormati betul bulan haram, kalau bulan-bulan haram itu dosa itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa." Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya yaitu 4 bulan haram. Ya. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Padahal berbuat zalim ya di luar bulan haram nggak boleh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan haram? Karena kata para ulama, berbuat zalim di bulan haram itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Maka hati-hatilah ya akhwat Islam. Kita barusan selesai dari bulan haram. Kita tidak tahu ya apakah kita telah selesai dari bulan haram ini dalam keadaan membawa dosa yang lebih besar daripada ketaatan atau tidak. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan sampai tekor ya. Selesai bulan haram ternyata dosa kita lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan ketaatan kita. Fa Allahul musta'an. Kita lanjutkan ya. Lalu orang ini berkata, mereka para utusan itu, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Demikian dalam lafaz ya Ibnu Bashar dan Ibnu Muthanna.
Sementara dalam lafaz Abu Bakar bin Abi Syaibah, min waraina. Maka perintahkan kami, wahai Rasulullah, dengan perintah yang jelas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di kampung kami, ya Rasulullah. Wa nadkhulu bihil jannah, dan kami bisa masuk surga dengannya. Masya Allah. Itu menunjukkan ya betapa semangatnya para sahabat kepada kebaikan. Dan hadis ini juga menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu. Ya, siapapun Anda yang sudah menuntut ilmu dan sudah punya ilmu, kewajiban Anda selanjutnya adalah menyampaikan kepada orang yang ya belum mendengarnya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, liyuballigh syahidul ghaib. Ya, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Artinya setiap orang yang dapat ilmu, yang punya ilmu, sampaikan ilmu yang ia dapatkan itu kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, akhi. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu diancam berat oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari keterangan dan Alkitab setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu, kata Allah, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Mengerikan sekali. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan tutup bungkam mulutnya itu dengan penutup dari neraka jahanam. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka sampaikan ilmu, walaupun pahit. Makanya Rasulullah bersabda, qulil haq, ya, walau kana murran. Ucapkan kebenaran, walaupun itu pahit. Walaupun konsekuensinya kita harus dicela, dibuli, nggak masalah. Yang jelas kebenaran harus disampaikan, saudaraku sekalian. Azani Allah wa yakum. Iya. Maka orang ini berkata, perintahkan kami, hai Rasulullah, dengan sebuah perintah yang tegas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di kampung kami, dan kami bisa masuk surga dengannya. Maka fa'amarahum bi'arba. Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan 4 perkara. Wa nahahum an arba, dan Rasulullah melarang dari 4 perkara. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Lalu Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Ini menunjukkan, saudaraku, ya, seorang alim, ya, di dalam menyampaikan ilmu itu berusaha untuk menjelaskan. Yang sampai menyampaikan kepada umat, kepada mad'u, kepada audien, suatu ilmu yang mereka itu kurang paham maksudnya apa. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW ketika menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah saja, maka Rasulullah menafsirkan, menjelaskan apa makna daripada iman kepada Allah. Kata beliau, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab seorang penuntut ilmu atau seorang ustadz. Kalau ternyata nggak tahu jawabannya, jawab Allah, Allahu a'lam, ya. Atau jawab saya nggak tahu, itu adabnya. Jangan kemudian sok tahu, akhirnya memaksa-maksakan jawaban, akhirnya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Kemudian Rasulullah menafsirkan apa itu iman kepada Allah. Itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan membayar 1/5 ghanimah. Lihat, akhi, Rasulullah menafsirkan iman dengan rukun Islam. Dan dalam hadis Umar bin Khattab yang sudah kita pernah bahas, Rasulullah menafsirkan Islam dengan rukun Islam, iman dengan rukun iman. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan rukun Islam. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama
bahwa iman dan Islam itu saling masuk maknanya. Ya. Artinya begini, kalau iman dan Islam disebutkan dalam satu kalimat, maka Islam artinya rukun Islam, iman artinya rukun iman. Tapi kalau disebutkan iman saja, masuk padanya makna Islam. Kalau disebutkan Islam saja, masuk padanya makna iman. Ya, seperti halnya dengan fakir miskin. Fakir miskin, ya kalau disebutkan berduaan fakir dan miskin, masing-masing punya makna yang berbeda. Tapi ketika disebutkan miskin saja, masuk padanya makna fakir. Kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya makna miskin. Ya. Demikian pula iman dan Islam, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Maka kemudian di sini Rasulullah menafsirkan apa itu iman kepada Allah saja. Itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang paling penting, makanya Rasul dahulukan. Maka dari itu kewajiban kita, akhi, dalam belajar ilmu kita dahulukan mempelajari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul-betul kita pahami dulu ini. Baru kemudian kita belajar apa itu sholat, apa itu bayar zakat, apa itu puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah melarang dari empat bejana. Apa itu duba, hantam, muzaffat, atau nakir, atau muqayyar. Kenapa dilarang 4 bejana ini, akhi? Kata para ulama, karena 4 bejana ini kalau disimpan padanya sari buah, itu sangat mudah menjadi araknya. Berarti Rasulullah melarang ini dalam rangka apa? Saddan lidzari'ah, menutup pintu jangan sampai terjerumus kepada maksiat. Makanya dalam Islam ada sebuah kaidah agung namanya sadduz dzari'ah, menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Maka semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada maksiat dilarang oleh Allah, ditutup dalam Islam itu. Ya. Maka Allah menyuruh menundukkan pandangan. Kenapa? Karena pandangan itu bisa menjerumuskan kepada maksiat. Ya. Islam melarang dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Diharamkan dalam Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai kita mencampakkan diri kepada sebab-sebab yang menyebabkan kita misalnya riya. Ada orang beramal soleh, tapi kemudian update status. Kalau dia sedang beramal soleh, kalau dia sedang tahajud, kalau dia sedang baca Quran. Ya mungkin kalau kita sebagai temannya, ya husnudzon aja, mudah-mudahan niat dia supaya orang lain mau ikut. Tapi buat pelakunya hati-hati. Karena ini bisa menjadi sebab yang bisa menjerumuskan kepada apa? Riya. Dan riya itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ya. Maka segala sebab yang bisa menyebabkan kita riya tinggalin deh. Segala sebab yang bisa menyebabkan ya akhul Islam ya sebagai saddan lidzari'ah yang bisa menyebabkan kepada riba tinggalkan. Makanya Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana boleh enggak ya membeli kurma basah dengan kurma kering, ya Rasulullah? Artinya kurma kering dibayar dengan kurma basah. Atau sebaliknya. Apa kata Rasulullah? Kurma basah kalau kering berkurang enggak timbangannya? Berkurang, ya Rasulullah. Kata Rasulullah enggak boleh. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Karena ini bisa menyebabkan apa? Menjerumuskan kepada riba. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini kaidah agung ya dalam agama, itu sadduz dzari'ah. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ihfadhuh. Hafalkan ini menunjukkan anjuran untuk menghafalkan ilmu, saudara. Sangat dianjurkan sekali menghafalkan ilmu. Jangan hanya sebatas paham, tapi nggak hafal. Ya banyak di antara kita, terutama di negeri kita ini di Indonesia, kebanyakan orang lebih senang memahami saja, tapi tidak mau menghafal. Dan sebaliknya juga nggak bagus menghafal, tapi nggak paham. Ini pun sangat tidak bagus, saudaraku sekalian.
Yang bagus yang mana? Ya kita berusaha untuk memahaminya, lalu kemudian kita untuk menghafalkannya. Maka ya, kalau kita melihat para salafus saleh dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari ulama-ulama setelahnya, mereka berlomba-lomba menghafal. Imam Bukhari hafal ya hadis umur 14 tahun saja sampai 70.000 hadis. Ya, demikian para ulama. Mereka berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula matan-matan ilmiah. Iya. Ataslah ihfadhu, hafalkan. Wa akhbirum bihi man wara'akum atau min wara'ikum. Dan kabarkan ilmu ini kepada orang-orang yang ada di kampung kalian. Masya Allah. Ya. Sekali lagi, ini menunjukkan penting sekali ya untuk menyampaikan ilmu, saudaraku. Apalagi kita hidup di zaman kejahilan, banyak sekali kebodohan, merajalela dan merebak. Berarti kita semangat untuk menyampaikan ilmu itu harus kita pompa terus. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, saudaraku seiman, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.